Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya yang ada di SD Negeri 2 Sudawuli. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 2 Sudawuli dan Bapak Ibu guru. Saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri 2 Sudawuli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya di sini akan melaksanakan diseminasi mengenai budaya positif, di mana budaya positif ini menjadi salah satu materi yang saya pelajari di modul 1.4 pada pendidikan calon guru penggerak. Pertama-tama saya perkenalkan dulu Bapak Ibu, saya Restu Novandiatna, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 2 Sudawuli, Kabupaten Pangandaran. Diseminasi kali ini yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pendalaman budaya positif. Pada budaya positif ada beberapa inti materi atau konsep inti budaya positif, ya, di mana seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep itu. Nah, bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu di depan sini ada 8 konsep inti yang ada pada budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma baru. Lalu ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu mungkin tidak asing mengenai pembelajaran paradigma baru, karena pembelajaran paradigma baru ini merujuk kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, yang dimana bahwa pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah itu harus berpusat pada murid. Jadi tidak gurunya saja, tidak gurunya yang terus memberikan materi, yang mentransfer materi, tetapi pada pelaksanaan pembelajarannya murid lebih dilibatkan, lebih aktif dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan itu dapat berpusat pada murid. Nah, Bapak Ibu, pada pembelajaran paradigma baru ini ada prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau sudah pernah melaksanakan di dalam kelas, ya. Prinsip pembelajaran berdiferensiasi ini adalah prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing murid, ya. Jadi di dalam kelas itu ketika kita memberikan pembelajaran, bahan atau media yang digunakan itu disesuaikan dengan kebutuhan murid, jangan disamaratakan. Contoh misal, ada anak yang menonjol atau menarik dalam pembelajaran itu secara visual, berarti kita kan harus menyediakan media pembelajaran secara visual sehingga anak tersebut dapat lebih berkembang dalam pola pikirnya. Terus ada juga anak yang ketika belajar itu lebih berminatnya atau lebih tertariknya itu terhadap audio. Nah, mungkin kita bisa menyediakan beberapa audio yang sesuai dengan pembelajaran, atau misal menyediakan video pembelajarannya. Nah, itu sudah termasuk ke dalam visual audio, karena murid itu kebutuhannya atau misalkan minatnya itu berbeda-beda, sehingga ketika pembelajarannya itu hanya menggunakan satu media atau satu bahan pembelajaran, kadang-kadang ada murid yang tidak bisa mengikuti dengan maksimal. Nah, seperti itu. Nah,
Prinsip pembelajaran berdiferensiasi ini bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sekarang itu sangat dikedepankan pada murid-murid di sekolah, ya. Profil pelajar Pancasila ini ada 6 ya, Bapak Ibu. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, maksudnya di sini siswa itu ditanamkan atau dikuatkan untuk memiliki iman atau takwa dan juga bisa melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang dia percayai atau apa yang dia yakini. Nah, lalu yang kedua ada berkebinekaan global. Artinya peserta didik ini berpikirnya itu secara luas, ya, secara luas, bukan hanya mengenai materi yang dia dapat saja, tetapi dia bisa mengaitkan dengan apa yang dia dapatkan di luar sekolah. Nah, lalu yang ketiga ada bergotong royong. Bergotong royong di sini siswa atau warga sekolah itu dapat bekerja sama dan terutama dapat berkolaborasi untuk meningkatkan pendidikan di sekolah. Lalu yang selanjutnya ada kreatif. Kreatif ini membentuk siswa untuk dapat mengemukakan ide-ide atau gagasan-gagasan yang dia punya. Jadi kadang-kadang ada anak itu yang dia memiliki ide dalam pikirannya tetapi susah untuk diungkapkan. Nah, di sana Bapak Ibu coba untuk memberikan stimulus atau memberikan motivasi kepada peserta didik untuk dapat lebih terbuka terhadap ide-ide yang dia miliki sehingga akan menjadi suatu karya yang bisa dia ciptakan. Lalu yang selanjutnya ada bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini anak itu harus memiliki pola pikir yang tidak hanya menerima saja. Diberikan pemahaman satu, sudah saja menerima, tidak seperti itu, tetapi dia akan menumbuhkan pola pikir barunya. Dia akan bertanya, kenapa harus seperti itu? Kenapa sih materinya seperti ini? Bu, ini kan sedang pembelajaran misalkan perkembangbiakan tumbuhan. Kenapa sih pembelajarannya harus di kelas terus, tidak keluar kelas? Nah, misalkan seperti itu. Itu adalah ciri-ciri anak yang bisa bernalar kritis. Nah, untuk selanjutnya adalah mandiri. Mandiri di sini biasanya anak itu dituntut atau diharapkan untuk dapat mengerjakan sesuatunya sendiri, tetapi yang dia mampu. Ketika anak itu tidak mampu, boleh dibimbing oleh gurunya atau boleh dibimbing oleh temannya, ya. Nah, ini untuk profil pelajar Pancasila pada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini Bapak Ibu ada mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kemarin itu saya banyak belajar dan banyak diberi materi mengenai teori kontrol. Jadi untuk zaman sekarang atau untuk pada peradaban sekarang yang dikedepankannya itu adalah teori kontrol, bukan stimulus respon lagi. Tetapi menggunakan stimulus respon juga boleh, tetapi lebih dianjurkan kepada teori kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang pertama mengenai ilusi guru mengontrol murid. Artinya guru di sini mengontrol murid itu, muridnya itu terus diarahkan atau diperintah oleh gurunya untuk menjadi atau untuk
menjadi apa yang diinginkan oleh gurunya, bukan keinginan sendiri. Nah itu masuknya ke ilusi guru mengontrol murid. Lalu yang selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah artinya bagaimana? Kadang-kadang kita sebagai guru di dalam kelas, kalau misalkan untuk memberikan motivasi memberikan supaya anak itu aktif, biasanya diiming-imingi dengan reward. Ya, diiming-imingi dengan reward. Kalau misalkan nanti bentuknya sekian, nilainya sekian, atau bisa hafalan apa, diberikan reward. Nah, itu adalah biasanya kebiasaan yang akan membuat anak itu menjadi ketika dia mengerjakan sesuatu, dia akan selalu berharap mendapat imbalan. Ya. Ketika dia mengerjakan sesuatu, dia berharap mendapatkan imbalan, sehingga motivasi belajar dirinya itu hanya untuk imbalan yang dia dapatkan, bukan motivasi yang lahir dari dirinya sendiri untuk memahami dan mengetahui materi pembelajaran yang dia laksanakan. Lalu di sini ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini biasanya terjadi pada saat misalkan anak-anak itu berbuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Kalau misalkan anak itu, contoh saja, ketika anak mengerjakan sebuah hasil karya, kita kan sebagai guru sudah tahu langkah-langkahnya seperti apa, dari langkah 1, 2, 3, tetapi kadang-kadang kan ada anak yang langsung ke misalkan langkah 3, tidak melalui langkah 1 terlebih dahulu. Nah, apabila ada anak yang seperti itu jangan disalahkan, atau jangan harus dari langkah 1 dulu misalkan. Nah, jangan seperti itu. Jadi berilah kalimat atau berilah suatu motivasinya itu, kenapa kamu dari langkah ini dulu. Mungkin itu akan lebih diterima oleh anak, karena segala sesuatu yang dikerjakan oleh anak itu pasti kan ada alasannya tersendiri yang anak ketahui. Nah, makanya stimulusnya itu seperti itu. Kenapa kamu langkah-langkahnya dari langkah 3 dulu misalkan? Karena menurut saya ini yang paling akan lebih cepat selesai misalkan, seperti itu untuk alasan anaknya. Nah, untuk selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa ini hampir sama dengan memaksakan kehendak atau memaksakan minat anak, mungkin ya Bapak Ibu. Karena biasanya kan ya kalau di sekolah mungkin anak-anak itu harus mengerjakan ini, harus mengerjakan itu misalkan. Nah, itu memaksakan kehendak dari orang dewasa itu sendiri. Nah, kalau bisa itu menggunakan kalimat-kalimat yang tidak memerintah atau menyuruh, tetapi menggunakan kalimat yang mengajak, sehingga pada diri anak ketika ada guru yang mengajaknya untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu, motivasi diri anaknya itu tumbuh, sehingga mengerjakan sesuatunya juga dengan ikhlas, dengan senang hati, dan hasilnya pun pasti bakal beres rapi, seperti itu. Nah, selanjutnya, di sini ada kaitannya juga yang tadi saya sebutkan mengenai stimulus respon dan teori kontrol. Ya.
Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada kalimat atau poin-poinnya. Pada stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi sama ratakan gitu. Berpikiran ini kebutuhan anak sama semua atau kebutuhan anak itu sama dengan kebutuhan kita. Tetapi pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda, ya. Artinya kan tadi kita harus memahami dulu kebutuhan anak 1, anak 2, anak 3 itu apa, sehingga pada pembelajaran kita dapat menyesuaikan dari kebutuhan anak-anak tersebut, yang akhirnya kita menerapkan prinsip berdiferensiasi pada pembelajaran. Poin yang kedua, setiap orang melihat hal yang sama. Itu stimulus responnya. Tetapi pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, ini biasanya mengacu pada kreativitas anak. Ketika misalkan anak ditugaskan untuk membuat satu karya, menggambar saja. Nah, kita sebagai guru boleh memberikan tema, misalkan tema mengenai lingkungan, tetapi pasti anak kan menggambarnya itu akan berbeda-beda. Nah, itu kita menjalankan teori kontrol. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, atau misalkan terhadap pemahaman anak, ya, pada mengerjakan soal matematika, anak 1 dan anak 2 pasti memiliki cara yang berbeda untuk menyelesaikan masalah. Nah, terus yang selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi pemikiran kita atau pemikiran anak itu tidak boleh disamakan, karena pasti memiliki pandangan atau gambaran yang berbeda-beda. Nah, apabila misalkan disamakan, tidak akan ada keberagaman dong. Teori itu hanya satu, tidak akan pernah berkembang kalau seperti itu. Kalau misalkan pandangan itu berbeda, pasti akan ada teori-teori lain yang muncul dan pandangan-pandangan lain yang muncul mengenai suatu hal. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Artinya apa? Ketika misalkan anak itu melakukan kesalahan pun, pasti dia akan memiliki suatu alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Nah, yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ini berhubungan dengan yang tadi konsepsi teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya, artinya dia dikontrol oleh orang lain, diperintah oleh orang lain, diarahkan segala sesuatunya oleh orang lain, tetapi dia menolak untuk mengarahkan dirinya sendiri. Nah, pada teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Jadi anak itu harus bisa mengembangkan bakat, minat, dan kebutuhannya sendiri. Tidak harus diperintah oleh orang lain atau dimunculkan oleh orang lain. Dia tahu misalkan bakat dia atau kebutuhan dia itu pada bidang olahraga, tetapi misalkan di sekolah dia harus atau oleh orang tuanya dia harus memiliki kompeten di semua bidang misalnya. Itu kan anak sudah dikontrol. Berarti orang tuanya tidak bisa memandang atau tidak bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Ketika seperti itu, mungkin
yang menjadi minat dan bakatnya itu malah akan tidak berkembang nantinya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Terus teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi hanya diri saya saja yang bisa mengontrol, ya. Hanya diri saya saja yang bisa memerintah orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal itu artinya ketika kita misalkan membutuhkan sesuatu atau membutuhkan peserta pada perlombaan saja. Misalkan di suatu sekolah membutuhkan siswa pada perlombaan. Anak itu dibujuk segala rupa, tetapi anaknya tidak mau, yang akhirnya melahirkan harus, kamu harus ikut. Itu kan sudah pemaksaan. Nah, seperti itu. Terus pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ketika misalkan ada menghadapi perlombaan, itu kita bisa melakukan kegiatan atau mata lomba itu sendiri di sekolah. Jadi anak kan bisa memilih, oh minat saya di sini, minat saya di sini. Meskipun mungkin anak tersebut bisa di berbagai bidang misalnya, nah, tetapi kita kan tidak bisa memaksakan hal itu. Nah, lalu ada model berpikir menang kalah. Nah, pada teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Kenapa menang-menang? Jadi kita lebih berusaha. Kita menanamkan motivasi kita bahwa diri kita itu tidak boleh gagal. Nah, tidak boleh gagal. Jadi harus bisa. Misalkan ketemu kegagalan, berarti harus dicoba lagi, jangan ditinggalkan. Nah. Untuk selanjutnya di sini ada materi disiplin positif, Bapak Ibu. Ya. Mungkin di sekolah kita juga sudah menanamkan mengenai disiplin positif. Nah, sebelum itu saya mau tanya dulu, ketika kita mendengar kata disiplin, apa sih yang Bapak Ibu pikirkan? Di benak Bapak Ibu itu disiplin itu apa sih? Kegiatan rutin yang teratur. Kegiatan rutin yang teratur. Lalu apa lagi? Disiplin. Kalau misalkan berbicara disiplin, pasti di kebanyakan sekolah ataupun di kebanyakan bidang lain, menggambarkan disiplin itu adalah sebuah aturan. Ya. Menggambarkan disiplin itu adalah sebuah aturan yang harus dilaksanakan, yang harus dilakukan. Tetapi sebenarnya di sini disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Jadi ketika dia melaksanakan disiplin positif itu bukan karena aturannya, tetapi karena dia ingin bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang dia yakini. Contohnya yang tadi, misalkan tidak boleh terlambat ke sekolah. Tidak boleh terlambat ke sekolah. Itu kan kita bisa mengolahnya, bisa ditanamkan pada diri kita itu untuk apa? Tepat waktu.
waktu. Saya harus tepat waktu berangkat ke sekolah. Jadi kalau misalkan kalimat positifnya sudah seperti itu adalah yang tertanam pada dirinya, bukan dia itu memandang terhadap aturan yang harus dilaksanakannya, sehingga akan ada perubahan ke depannya. Lalu di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif ini bisa berhubungannya dengan keyakinan atau kepercayaan yang dipegang oleh kita dan peserta didik terhadap, kan nilai-nilai itu banyak, nilai-nilai universal yang bisa kita pegang itu kan banyak. Ada tanggung jawab, mandiri, kerjasama, empati, gotong royong misalnya. Nah, ketika semua nilai itu atau beberapa nilai sudah tertanam pada diri, ya, itu tidak akan mengharapkan ini semua. Dia dalam mengerjakan sesuatu atau misalkan melakukan sesuatunya itu tidak akan mengharapkan reward, ataupun dia tidak akan takut dengan ancaman atau hukuman yang akan dia dapatkan, karena pasti pada dirinya itu akan bersikap disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini kan ada nilai-nilai kebajikan universalnya. Nah, mungkin nanti di materi berikutnya Bapak Ibu akan lebih paham mengenai nilai-nilai kebajikan universal, karena nilai-nilai kebajikan universal ini bisa kita tuangkan di dalam kelas pada keyakinan kelas yang dibuat oleh Bapak Ibu dengan peserta didik. Nah, terus di sini kan ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsiknya langsung, Pak. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari dalam diri. Jadi tidak perlu diperintah, tidak perlu ancam-ancam misalkan oleh hukuman yang akan dia dapatkan pada kegiatan atau mengerjakan sesuatu. Karena motivasi pada diri itu kan ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, apabila ini berarti masuknya kemana ini, Bu? Motivasi dari luar yang mengharuskan anak tersebut mengerjakan atau melakukan kegiatan itu. Nah, nilai-nilai kebajikan. Di sini saya hanya mengambil beberapa contoh nilai-nilai kebajikan. Ya. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi jangan disangkut pautkan dengan semua itu. Nah, contohnya di sini, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Sudah ada lagi profil pelajar Pancasila, karena ini yang dikedepankan pada zaman sekarang atau pada pendidikan sekarang. Pada profil pelajar Pancasila, nilai-nilainya itu ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis.
Lalu ada lagi pada organisasi IBOK Primary Years Program. Di sana dijelaskan bahwa nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh anak atau oleh manusia itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu yang ketiga ada keterampilan hidup atau life skill. Ya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, nilai-nilai ini yang dijadikan atau yang diyakini oleh manusia sehingga dia dapat memunculkan atau menumbuhkan motivasi pada dirinya. Nah, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhannya masing-masing atau memiliki kebutuhan dasarnya masing-masing. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi di sini kebutuhan dasar itu untuk dipenuhinya dia melakukan tindakan yang akhirnya tujuannya bisa tercapai. Ya. Di sini tidak berbicara apakah tindakannya itu benar atau tindakannya salah. Kita berbicaranya mengenai kebutuhan dasarnya. Manusia itu kan pasti ingin memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau misalkan untuk memenuhi segala keinginannya. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Ya, ada 5, yaitu bertahan hidup. Yang pertama, setiap manusia pasti kebutuhan dasarnya itu adalah bertahan hidup. Ketika berbicara mengenai bertahan hidup, itu pasti kan ada yang dibutuhkan atau ada yang diinginkannya. Pada bertahan hidup itu yang dibutuhkan apa? Berarti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Makanya, nah kebutuhan-kebutuhan inilah yang menjadi faktor manusia tersebut melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan. Lalu yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini lebih ke apa ya? Ke hati mungkin ya. Karena ada kasih sayang dan rasa diterima. Karena kalau misalkan kita merujuk atau mengambil contohnya kepada peserta didik saja, Bapak, tidak setiap anak mendapat kasih sayang yang maksimal dari keluarganya. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor anak tersebut itu perilakunya mungkin bisa dikatakan akan lebih aktif mungkin ya, kalau dia akan mencari perhatian lebih, sehingga akan mendapatkan kasih sayang dari luar, ya, mendapatkan kasih sayang dari luar yang tidak dia dapatkan di keluarganya. Lalu dan rasa diterima. Nah, rasa diterima ini biasanya
dialami oleh anak itu pada teman-teman bermainnya. Biasanya ada yang diajak, ya kan? Ada yang dikucilkan seperti itu, dicuekin terus, ya. Nah itu anak itu nantinya akan menumbuhkan motivasi bagaimana cara dia mendapat perhatian atau cara dia bisa diterima pada suatu kelompok, apapun caranya. Yang tadi saya bilang, kita kan berbicara mengenai kebutuhan dasar, bukan mengenai benar atau salahnya. Jadi perilakunya akan bagaimana nantinya itu tergantung pada anak tersebut. Dan kita mungkin sebagai gurunya di sekolah itu wajib atau berkewajiban untuk menuntunnya supaya tidak melakukan tindakan yang salah untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Lalu kebutuhan dasar yang ketiga ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, penguasaan ini banyak terjadi di peserta didik atau di anak, ya. Contoh misalkan, saya mungkin pernah memperhatikan beberapa anak yang dapat mengontrol temannya. Ambilin ini, ambilin itu, beliin ini, beliin itu. Nah itu kan sudah termasuk ke dalam penguasaan pada dirinya. Jadi dia bisa mengontrol orang lain. Nah, yang keempat, kebebasan. Kebebasan ini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini bisa terjadi pada pembelajaran Bapak Ibu. Kenapa bisa terjadi pada pembelajaran? Karena kata saya tadi kan pernah dibahas mengenai kebutuhan anak. Anak pasti di dalam kelas tidak akan selalu memperhatikan pembelajaran yang dia lalui atau yang dia jalani, karena rasa ini. Ketika minat dan bakatnya tidak tersalurkan, maka dia akan memilih untuk bebas atau memiliki motivasi untuk bebas, tidak mengikuti kegiatan misalnya. Lalu yang selanjutnya ada kesenangan. Pada kesenangan itu kebutuhannya ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah ini mungkin menjadi kebutuhan yang mendasar atau kebutuhan yang merata di seluruh anak-anak mungkin ya pada peserta didik. Karena pasti mau dimanapun itu berada, mau di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, ataupun di lingkungan bermainnya, kebutuhan ini pasti harus terpenuhi oleh anak, atau ini yang dicari-cari oleh anak, kesenangan itu sendiri. Ya. Baik, untuk selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, yang tadi disenggol sedikit-sedikit mengenai motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, di sini ada poin yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu mengerjakan sesuatu atau melaksanakan keyakinan, misalkan melaksanakan kesepakatan kelasnya itu karena tidak mau mendapat hukuman. Jadi tetapkan kalau misalkan seperti itu tidak ada motivasi pada dirinya, sehingga
pada kegiatan selanjutnya dan selanjutnya pun itu yang akan menjadi faktor dia melakukan kegiatan yang dijalani. Bentuk yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri orang lain atau penghargaan dari orang lain. Yang di kita itu dikenal dengan reward. Ternyata reward ini menjadi salah satu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik yang mengakibatkan atau yang nantinya ketika misalkan peserta didik tersebut tidak diberikan reward, motivasinya akan menurun. Iya, karena tidak ada hadiahnya, tidak ada reward yang diberikan. Makanya ini menjadi salah satu yang akhirnya apa? Bisa dikatakan kan anak itu ketergantungan lah terhadap reward tersebut. Nah, yang ketiga ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi itu berarti harus berdasarkan nilai-nilai yang dia percayai. Kalau misalkan dia tidak memiliki nilai-nilai yang dia percayai, maka tidak akan muncul atau tidak akan pernah berkembang motivasi pada dirinya. Dia akan melaksanakan segala sesuatunya itu hanya menurut motivasi ekstrinsik saja, motivasi dari luar. Sedangkan motivasi dari dalam dirinya itu tidak muncul, tidak berkembang. Makanya perlunya dikenalkan atau misalkan diberi gambaran kepada peserta didik mengenai nilai-nilai yang dapat mereka percaya atau yang dapat mereka yakini, sehingga waktu dia mengerjakan sesuatu hal itu sesuai dengan keinginannya atau motivasi dalam diri. Nah, ini masih mengenai motivasi ya Bapak Ibu. Di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman ini berhubungannya dengan pastilah pelanggaran. Ya. Pelanggaran. Ketika manusia atau orang tersebut melanggar, pasti yang munculnya adalah hukuman. Nah, sekarang konsekuensi itu berarti apa? Konsekuensi itu berarti sesuatu yang dia tidak laksanakan atau yang dia laksanakannya itu di luar kesepakatan. Contoh misal kita menyelenggarakan atau membuat sebuah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya ketika ada anak yang tidak mengikuti piket, dia harus menanggung piket seluruh anggotanya pada siang hari misalkan. Itu kan kesepakatan. Sudah ada diskusi antara guru dan peserta didik. Nah, yang munculnya ketika anak itu tidak mengerjakan piket, maka munculnya ini konsekuensi hasil dari kesepakatan guru dan guru tersebut. Nah. Lalu ada restitusi. Nah, apabila restitusi itu lebih ke kondisi di mana murid dan guru atau di mana guru itu memimpin untuk murid dapat memperbaiki kesalahannya. Ya. Tadi kan hukuman tidak terencana atau tiba-tiba datang terlambat, tidak ditanya alasannya kenapa misalkan
langsung disuruh membersihkan WC. Itu adalah hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah. Jadi bersifat satu arah ini misalkan datangnya dari guru, berarti dari guru terus yang memberikan hukuman itu. Lalu konsekuensi yang tadi, konsekuensi itu sudah terencana, disepakati. Makanya apabila misalkan peserta didik yang mendapatkan konsekuensi, dia itu kan tahu ketika dia tidak melaksanakannya, dia akan mendapatkan konsekuensinya. Restitusi. Nah, di sini restitusi ini membangun kita untuk berkolaborasi, ya, untuk berkolaborasi mengajarkan peserta didik atau murid mencari solusinya sendiri dan dapat memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Seperti contoh tadi kan saya memberikan contoh, ada anak yang tidak piket. Ada anak yang tidak piket. Pasti dia akan mendapatkan konsekuensi. Ya, akan mendapatkan konsekuensi. Nah, apabila kita hubungkan dengan restitusi, akan kita membangun anak tersebut untuk tidak mengulanginya. Dengan cara apa? Dengan cara tadi berdiskusi, berkolaborasi dengan peserta didik tersebut. Alasan apa yang dia punya ketika dia tidak mengerjakan piketnya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi, Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi salah satu materi pertama yang belum bisa saya kerjakan maksimal. Ya. Kedua, ini materi yang menampar mungkin bagi Bapak Ibu guru. Nah, sekarang tinggal pada posisi kontrol restitusi ini kita bisa menggambarkan diri kita bisa membayangkan diri kita itu ada pada posisi yang mana. Tetapi diharapkan kita itu tidak ada pada posisi penghukum, tidak ada pada posisi penghukum. Tetapi pada faktanya di lapangan, ya, pada faktanya di lapangan, contohnya saya tidak bisa melihat anak yang sudah kelewatan, pasti hukuman yang akan keluar atau hukuman yang akan terjadi. Nah, itu tidak boleh seperti itu menurut posisi kontrol restitusi. Ya. Tetapi faktor kebiasaan mungkin, kebiasaan juga mungkin, atau faktor dari keluarga anak mungkin kan. Ketika anak misalkan di rumahnya itu terbiasa mendapatkan perlakuan atau sering mendapatkan hukuman dari orang tuanya, ketika di sekolah kita bisa bagaimana? Lembut misalkan, terus memberikan diskusinya dengan pelan, dengan penuh kasih sayang. Kadang-kadang anak tersebut malah, kalau bahasa Sunda ngelunjak. Malah ketika sudah berdiskusi, sudah diberi pemahaman, dia itu malah tidak mendengarkan perkataan yang sudah didiskusikan gitu. Ya. Nah, di sini di posisi kontrolnya itu ada penghukum, membuat merasa bersalah, ada sebagai teman,
ada sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Nah, di sini ada contoh-contohnya, Pak Bu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Dengan contoh kasusnya itu, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya. Di sini ada contoh kalimatnya, hormat pada bendera selama 1 jam, Bapak Ibu. Nah, itu berarti sudah termasuk ke dalam penghukum. Dan kadang-kadang kalau misalkan kita itu masuk ke dalam penghukum itu bisa berindikasi apa? Tidak melaksanakan diskusi terlebih dahulu, tidak menanyakan alasannya terlebih dahulu, motivasi anaknya seperti apa, ya, langsung saja memberi hukumnya. Itu untuk posisi penghukum. Lalu ada yang kedua, berapa kali Bapak harus mengingatkan kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nah, di sini ada mengecewakan, menumbuhkan pada pola pikir anak atau pada hati anak itu bahwa kita itu mengecewakan orang lain. Berarti kalau misalkan kita berbuat seperti ini, kita mengecewakan orang lain. Dan itu akan membuat anak tidak mau lagi melaksanakan hal tersebut. Sehingga itu akan membuat atau memendam pertumbuhan anak, tumbuh kembang pola pikir anak. Nah, itu posisi pembuat merasa bersalah. Nah, selanjutnya ada sebagai teman. Contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu sekali ini saja. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu. Nah, itu biasanya kalimat-kalimat yang dilontarkan guru, ya, kalimat-kalimat yang dilontarkan guru pada posisi sebagai teman. Lalu yang selanjutnya ada pemantau. Nah, pemantau ini yang akhirnya nanti anak tersebut mendapatkan konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi. Karena apa? Pada awalnya, ketika misalkan anak atau peserta di upacara itu harus menggunakan atribut lengkap misalnya, itu sudah menjadi kesepakatan warga sekolah. Jadi anak kan sudah tahu ketika dia tidak melaksanakan atau tidak memakai atribut lengkap, maka munculnya adalah konsekuensi, dan itu dilakukan oleh posisi pemantau. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, di sini ada posisi manajer. Nah, posisi manajer ini yang diharapkan, yang dimiliki oleh seluruh Bapak Ibu guru. Ya kan? Pada posisi manajer ini, ketika misalkan ada sebuah kasus, dia itu tidak langsung menghukum, dia tidak membaca aturan atau kesepakatan yang telah dijalin, tetapi dia mengajak peserta didik tersebut untuk berdiskusi, untuk mencari tahu alasannya, untuk memotivasi peserta didik tersebut tidak mengulangi kesalahan atau perilaku seperti itu lagi. Nah, itu adanya di posisi manajer. Nah, di sini ada beberapa contoh Bapak Ibu, ya. Ada posisi kontrol apakah aku? Nah, di sini ada kalimatnya Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apabila melihat posisi kontrol
Yang 5 tadi berarti ini ada pada posisi kontrol yang mana? Yang mana Bapak Ibu? Teman? Di sini kan ada saya kecewa. Kecewa tersebut kan dapat apa? Menurunkan motivasi siswa. Artinya di sini posisinya adalah membuat merasa bersalah. Selanjutnya, nah, lalu ada lagi, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Nah ini berarti posisi kontrol yang mana Pak Bu? Sebagai teman. Nah, terus kamu tidak pernah benar melakukan sesuatu. Berarti ini kalimat posisi pada hukum. Nah, ketika anak membuat kesalahan, lalu ada kalimat seperti ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah ini yang ditanyakan adalah pemecahan masalahnya atau solusi yang dicari. Berarti apabila misalkan ada kalimat yang seperti ini, ya, ini berarti pada posisi apa Bu? Manajer. Jadi dicarikan solusi sehingga anak tersebut tidak mengulangi kesalahan atau tidak mengulangi perilaku yang sama yang merugikan dirinya. Nah, terus selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti itu posisi yang mana Pak Bu? Di sini tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ketika anak tersebut tidak mengerjakan tugas kan sudah jelas dia tidak akan memiliki tetapi pemantau ini cenderung hanya memberitahu saja tetapi tidak memberikan solusi. Nah, keyakinan kelas. Apa sih Pak Bu keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan, bukan peraturan? Harus. Kalau keyakinan? Kalau keyakinan sesuatu yang awalnya disepakati bisa didiskusikan, lalu hal tersebut anak lebih kata-katanya juga lebih masuk. Ya, terima kasih dunia. Nah, mengapa keyakinan kelas? Tadi sudah tersenggol, keyakinan kelas ini kan adalah yang mereka percaya. Ketika anak tersebut percaya, maka motivasinya juga akan lebih berkembang. Berbeda dengan peraturan. Kalau ketika anak itu mendengar atau melihat peraturan ini dan mungkin dalam hatinya dia tidak setuju tapi harus melakukan, ya, itu menjadi motivasi yang bukan timbul dari diri sendiri, melainkan dari luar. Nah, yang mungkin nantinya ketika misalkan peraturannya ada tetapi tidak ada yang mengawasi, misalkan perilaku yang menyimpang atau negatifnya itu akan muncul dan peraturannya yang akan dilaksanakan. Jadi peraturan tidak akan selalu dipatuhi oleh anak atau tidak akan selalu dilaksanakan oleh anak. Berbeda dengan
keyakinan yang muncul dari diri sendiri. Baik. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas, Pak Guru. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini sangat dibutuhkan atau sangat perlu dilakukan di dalam kelas. Jadi nantinya saya harap Bapak Ibu dapat membentuk keyakinan kelasnya masing-masing dengan berdiskusi dengan seluruh peserta didiknya, sehingga peserta didiknya pun dapat tertanam dengan keyakinan kelas yang telah disepakati antara guru dan peserta didik. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini itu bersifat abstrak, ya, jadi tidak terpaku dalam satu hal. Hubungannya adalah luas. Nah, lalu berupa pernyataan universal. Jadi berupa pernyataan universal ini dapat disangkutkan apabila atau dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Ketika misalkan kita tepat waktu ke sekolah, berarti itu didasarnya atau merujuknya ke dalam nilai-nilai kebajikan. Nah, itu dapat disangkutkan. Lalu ada dibuat dalam pernyataan positif. Nah, di sini ada pernyataan positif, artinya bagaimana? Jangan atau diusahakan menggunakan kalimat yang positif, tidak boleh menggunakan kata tidak. Jadi kalimatnya lebih spesifik. Contoh, tidak boleh terlambat ke sekolah. Itu kan bukan kalimat positif. Bisa lebih atau dirubah lagi ke kalimat positifnya bagaimana? Hadir tepat atau masuk kelas tepat. Nah, jadi diusahakan tidak menggunakan kata tidak atau jangan untuk pembentukan keyakinan kelas. Lalu selanjutnya, sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kita harus melihat kondisi sekolah dan kelasnya dulu seperti apa. Ya. Apabila misal contoh kondisi kelasnya itu sedang berantakan atau seperti apa, ya, itu berarti kita sesuaikan saja. Lalu yang selanjutnya, semua warga kelas dilibatkan atau semua warga sekolah dilibatkan. Ya. Jadi bukan hanya keyakinan kelas itu dibentuk oleh seorang guru atau dibentuk oleh kita bentuk kelompok-kelompok kecil pada peserta didik, sok bentuk keyakinan kelas, tidak seperti itu. Tetap ada guru, ada peserta didik. Itu kalau di kelas. Untuk di sekolah itu berarti seluruh warga sekolah. Walaupun guru, bapak kepala sekolah misalkan, peserta didik, tukang garuk misalkan, itu boleh dilibatkan. Yang akhirnya keyakinan ini bisa disosialisasikan atau dikomunikasikan terhadap orang tua. Kenapa harus disosialisasikan terhadap orang tua? Jadi kita bisa berjalan berdampingan, artinya di rumahnya pun ini bisa diterapkan. Kita sudah berusaha di sekolah, terus ada timbal balik dari orang tua yang selaras dengan kita misalkan, itu pembentukan anaknya itu akan lebih berkembang. Tidak hanya satu arah di sekolah saja, tetapi kalau misalkan di rumahnya tidak seperti itu, sama saja bohong, ya, tidak akan pernah tertangkap. Nah, kita masuk ke materi yang selanjutnya. Ini materi bisa disebut materi yang terakhir, materi pamungkas mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, proses dialog ini apa berarti proses diskusi yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Nah,
Segitiga restitusi ini memiliki tiga unsur. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan yang dilakukan itu bukan semata-mata dilakukannya dalam tidak sadar atau dalam kesadaran, tapi yang lebih pentingnya apa? Kesalahannya itu bisa dibuat pembelajaran oleh dirinya sehingga tidak melakukan kesalahan tersebut lagi di kedepan. Nah, ada kalimat-kalimat. Nah, di sini kan tadi segitiga restitusi itu adalah proses dialog atau berdiskusi dengan peserta didik. Nah, kalimat-kalimat inilah yang menjadi rujukan ketika kita melakukan segitiga restitusi. Kita stabilkan dulu identitasnya, atau kita stabilkan dulu anaknya. Dengan apa? Berbuat di sini ada contoh kalimat, misalkan berbuat salah itu wajar. Berbuat salah itu wajar, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau bapak atau ibu guru juga pernah melakukannya. Jadi terhadap anaknya pun dia tidak akan merasa tertekan, tidak akan merasa sepenuhnya bersalah mungkin, dan nantinya akan menumbuhkan pada dirinya, oh saya tidak boleh melakukan hal tersebut. Yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Nah, mungkin ini sering dilakukan oleh kita ya Pak Bu, ketika misalkan ada yang nangis atau misalkan ada kejadian apapun, pasti kita melakukan validasi. Ditanya dulu anak-anaknya, ya. Nah, berdasarkan prinsipnya, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya. Contohnya apa? Yang tadi contohnya misalkan dia berbuat salah itu karena dia tidak mendapat perhatian dari keluarganya, sehingga perilaku di sekolah dia aktif, ya, sehingga mendapat perhatian dari orang lain. Nah, itu yang akan menjadi dirinya senang mungkin. Ya. Nah, di sini ada beberapa kalimat yang menandakan validasi yang dapat digunakan ketika kita berdiskusi dalam pemecahan masalah bersama peserta didik. Kamu pasti punya alasan. Nah, jadi yang ditanyakannya itu yang kedua, alasan dia melakukan hal tersebut itu apa? Ya. Yang kedua, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini kadang-kadang banyak kejadiannya itu ini. Misalkan anak-anak ejek-ejekan orang tua dan sebagainya. Ini kan maksudnya ke dalam ini. Ya, maksudnya ke dalam sesuatu yang penting bagi dirinya itu. Karena kebanyakan peserta didik itu bisa ejek-ejekannya itu kan entah itu nama orang tua, entah itu mengejek ketidakbisaan anak tersebut dan sebagainya. Ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, itu adalah menanyakan keyakinan. Makanya perlu sekali di kelas atau di sekolah itu memiliki keyakinan yang disepakati oleh semua, oleh warga sekolah. Nah, pada keyakinan kelas ini atau pada keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, artinya dari dalam diri. Nah, pemancingnya bagaimana atau pematiknya bagaimana? Kita tinggal tanyakan saja kepada mengenai nilai-nilai
yang menjadi keyakinan yang sudah disepakati di dalam kelas. Contohnya tadi kan ada keyakinan kelas, misalkan hadir tepat waktu. Ketika anak tersebut masuk ke kelasnya tidak tepat waktu, ya kita tinggal validasinya dengan itu. Berarti keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Berarti kamu ke depannya harus bagaimana? Nah seperti itu. Itu pentingnya menanyakan keyakinan kelas atau pembentukan keyakinan kelas. Nah jadi sebenarnya ketika kita ingin melakukan posisi kontrol atau melakukan segitiga restitusi, kita harus memiliki atau membentuk dulu keyakinannya apa. Keyakinan apa yang akan kita yakini atau keyakinan apa yang akan kita percayai, sehingga akan menumbuhkan atau memunculkan motivasi pada dirinya, bukan motivasi dari luar. Nah, itu untuk segitiga restitusi. Nah, sudah Pak Bu, ini adalah contoh mungkin, tetapi tidak usah ditayangkan ya. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya praktekkan waktu kemarin. Mungkin saya membuat 2 kasus, artinya membuat 2 skenario segitiga restitusi dan mempraktekkan langkah-langkah restitusi itu sendiri, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan yang telah disepakati di kelas saya. Nah, mungkin sudah selesai semua Pak Bu dari 8 materi inti konsep dari budaya positif mungkin ya. Terus di sini saya memiliki penutupnya mungkin Pak Bu untuk semua materi yang telah kita bahas. Di sini penutupnya adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Apabila misalkan ada masukan, ada kritik, atau ada pertanyaan mengenai budaya positif, boleh di-sharing dan bisa kita diskusikan nanti pada sesinya. Mungkin itu saja Pak Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya sangat mengharapkan umpan baliknya mungkin ya, bagaimana tanggapan atau komentar Bapak Ibu mengenai budaya positif, dan saya berharap budaya positif ini dapat diterapkan dan dilaksanakan di sekolah kita dengan bersama-sama, dengan yang utamanya itu adalah kolaborasi kita semua, guru, peserta didik, kepala sekolah, dan juga orang tua guru. Itu saja mungkin Pak Bu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.